Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Intan Tania Zahra. Nomor induk mahasiswa saya 1238030189. Saya dari jurusan Sosiologi Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 2 kelas E. Nah, di sini saya ingin menyimpulkan hasil video saya yang sudah mewawancarai salah satu korban yang mempunyai toko lumayan besar, yang sering sekali dipalak atau bisa dibilang ada pungutan liar, yang bisa dibilang itu sangat merugikan si korban tersebut. Nah, kami simpulkan bahwa pungutan liar yang dimaksud di sini adalah uang yang diminta secara paksa oleh oknum tersebut apabila pungutan liar itu dilakukan dengan cara kekerasan atau paksa, maka oknum tersebut dapat dijerat dengan pasal pemerasan atau ancaman yang diatur dalam pasal 368 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang biasa disebut KUHP. Nah, yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Nah, yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan sendiri. Nah, memaksa orang lain untuk menyerahkan barangnya sendiri itu masuk pula pemerasan. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak adalah melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum. Nah, pemerasan diartikan KBBI sebagai tindakan mengambil sebanyak-banyaknya dari orang lain atau meminta uang dan sebagainya dengan ancaman. Nah, pasal pemerasan kerap kali disamakan dengan pengancaman disamakan dengan pengancaman. Namun, meski keduanya terlihat serupa, pasal pemerasan dan pengancaman ini sangatlah berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Tania Zahra dari jurusan Sosiologi Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Boleh Bapak perkenalkan dengan Bapak siapa? Nama saya Bapak Mulyono, alamat Cipadung RT 4 RW 4 Kecamatan Cibiru. Bapak, di sini saya ada tugas untuk mewawancarai perihal toko Bapak ini. Mungkin yang pertama saya ingin bertanya, apakah Bapak sudah lama membangun toko ini? Sudah cukup lama, kurang lebih 25 tahun. Apakah sudah sebesar ini Pak tokonya? Waktu dulu ya belum. Memang kita ya dari dulu kecil kita rintis sedikit demi sedikit, akhirnya menjadi seperti ini. Ya. Apakah ramai Pak pengunjung toko ini? Alhamdulillah ramai, tapi tidak seramai dulu sebelum pandemi. Nah, tapi sekarang ya sudah mulai bangkit ekonominya, walaupun belum bagus seperti dulu. Jadi sebelum pandemi itu toko ini sangat ramai, tapi setelah ada pandemi ini penurunan. Betul. Wah. Oke. Bapak, saya dengar-dengar toko ini suka ada iuran liar atau yang bisa disebut itu pemalakan ya Pak? Ya ada, tapi sangat kecil dan waktunya pun setahun sekali. Bapak pun memberi ya ala kadarnya, tidak banyak. Itu pun kalau saya ngasih sedikit juga yang meriah juga nggak maksa, bukan pemaksaan gitu. Tapi Bapak keberatan nggak adanya iuran liar atau yang bisa disebut pemalakan ini? Sedangkan itu kan tidak sah ya dalam surat-surat yang tidak sah itu. Apalagi kan bisa disebut ilegal ya Pak. Bapak keberatan nggak? Ya saya keberatan. Karena apa? Jadi itu kan tidak jelas alasan untuk apa, dari siapa, untuk apalah, nggak jelas. Cuman saya mengimbau kepada pemalak itu supaya mencari kerjaan yang halal gitu, supaya berkesinambungan dan supaya untuk masa depan dia itu lebih bagus.
Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk yang mempunyai toko yang seperti Bapak ini, atau yang mempunyai toko yang lebih besar lagi dari Bapak, dan juga ada pesan-pesan untuk yang suka memalak dengan iuran liar itu. Mungkin ada pesan-pesan Pak? Pesan-pesannya ya seperti tadi. Pesan saya untuk pemalak ya, diharapkan sudahlah berhenti malaknya, sudahlah cari kerjaan yang halal, yang bisa mandiri. Insya Allah nanti yang kalau halal kan bisa diridhoi sama Allah. Jadi masa depan beliau kan bisa lebih baik lah gitu. Baik, terima kasih Pak. Mungkin sekian aja wawancara dari saya, tindakannya saya, untuk bertanya perihal toko Bapak ini yang sudah cukup lama ya Pak. Dan untuk perihal masalah iuran liar itu ternyata memang ada, tetapi tidak terlalu sering juga ya Pak. Jadi Bapak juga tidak terlalu keberatan juga, tetapi mungkin untuk orang-orang yang suka memalak, berhenti juga ya Pak, Ya, untuk itu harus. mencari pekerjaan yang Betul. sangat lebih Mulia. bermanfaatan lagi gitu. Oke, terima kasih ya Pak. Sekian wawancara dari saya, Intan Tania Zahra, dan juga narasumber dari Bapak Mulyono. Sekian dan dicukupkan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesimpulan yang saya ambil dari hasil wawancara saya, ternyata pungutan liar ataupun yang bisa disebut ini pemalakan, ternyata itu sangat ilegal dan juga tidak ada sah dari undang-undang. Nah, untuk orang-orang yang sering memalak ataupun pungutan liar ini, kalau bisa dihentikan saja. Karena itu yang pertama juga tidak sah dalam keagamaan, karena itu hasil pemalakan atau uang dari orang lain. Dan yang kedua juga itu tidak sah dalam undang-undang. Nah, mungkin untuk orang-orang di luar sana yang suka bekerja di pungutan liar ini, mungkin bisa mencari pekerjaan yang jauh lebih baik lagi, yang sangat halal dan juga sangat bermanfaat juga untuk orang lain dan juga untuk dirinya sendiri. Mungkin dicukupkan saja hasil wawancara saya dan juga salah seorang tokoh yang sangat cukup besar ini dan juga menjadi korban dari pemalakan ataupun iuran liar ini. Semoga di luaran sana bisa mendapatkan pelajaran dari hasil cuplikan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.